Kaidah pertama, annal infaqa fi sabilillahi ta'ala la israfa fihi qat walau kana bi kullil mal. Ya. Udah paham ya? Oh, belum diterjemahkan. Jadi maknanya adalah kaidah pertama adalah membelanjakan harta fi sabilillah, menyedekahkan harta di dalam jalan-jalan kebaikan itu tidak pernah termasuk dalam perbuatan berlebih-lebihan atau boros. Ya. Tidak pernah termasuk perbuatan boros. Walaupun bikullil mal, walaupun dengan semua harta kita. Ya. Jadi ini kaidah pertama, ketika kita menyedekahkan harta kita, tidak peduli seberapa besarnya, walaupun itu dengan semua harta kita, itu tidak pernah bisa disebut adalah perbuatan yang boros. Oleh karena itu, perbuatan para sahabat, Abu Bakar menyedekahkan hartanya semuanya di jalan Allah, Umar menyedekahkan setengah hartanya di jalan Allah, Utsman menyedekahkan hartanya, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan hartanya, itu tidak pernah bisa disebut boros. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau kita bayangkan ya, beliau ketika awal masuk Islam, uang beliau itu 40.000 dinar. Berapa miliar sekarang? 40.000 dinar. Berapa miliar? 100-an miliar. Masya Allah, cepat sekali ya. Mantap. Bisnisman sejati. Jadi 40.000 dinar, 100-an miliar lebih. Angka itu di zaman sekarang tinggi sekali, apalagi di zaman dulu. Ya. Itu awal ketika Abu Bakar masuk Islam. Beliau itu milioner, ya. Bilioner, multibilioner bahkan. Ya. Jadi orang yang sangat kaya mau masuk Islam, mengorbankan reputasi yang beliau miliki. Bayangkan, kan main-main. Dan ketika beliau hijrah sampai Madinah, disebutkan bahwa harta beliau tinggal 5.000 dinar. Jadi sisanya berapa? Jadi yang beliau habiskan berapa? 35.000, dengan asumsi selama periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah, Abu Bakar gak pernah cari uang lagi. Betul tidak? Kalau masih ada pemasukan, berarti apa yang beliau belanjakan lebih besar lagi. Beliau belanjakan itu untuk membantu dakwah Rasulullah SAW, membebaskan ya kaum muslimin yang ditawan, membebaskan Bilal. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika sampai di Madinah, menginfakkan seluruh harta. Coba bayangkan, ada tidak di sini yang saya mau menginfakkan seluruh harta saya? Ada tidak yang berani mencontoh Abu Bakar? Umar gak berani ya, cuma setengah Umar, setengah harta. Antum mungkin ada yang berani. Kalau berani mungkin kita tanya lagi, antum masih ngekos ya? Jadi hartanya cuma ya kira sisa-sisa makan sebulan tinggal berapa puluh ribu ya, ini emang ini semua hartanya. Insya Allah kita doakan semoga Allah mudahkan rezeki antum ya, kuliah yang benar. Baik. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami pada suatu hari untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika
malan indi. Fakultu al-yawm asbiqu Abu Bakar. Ya. Jadi Umar berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, Umar berkata, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Jumlah yang akan kusedekahkan akan lebih banyak. Beliau menyedekahkan fajitu binisfi mali. Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setengah hartanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar berkata, mithluhu, ya seperti yang aku sedekahkan. Berarti setengahnya yang beliau sedekahkan. Kemudian Abu Bakar datang bikulli ma indah. Kemudian Abu Bakar datang dengan semua harta yang beliau miliki. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka kalau antum mungkin jawab pertanyaan ini, ya, tidak ada, bukan tidak ada harta yang disisakan, tapi belum ada keluarga. Ya. Baik, labas. Qal abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Yaqulu Umar, qultu la usabiquka ila syai'in abada. Umar berkata kemudian, aku sungguh tidak akan bisa mendahului Abu Bakar dalam suatu hal apapun selamanya. Ya.